Musim kemarau 2020 panas yang di kawasan Kars Gunung Sewu Gunung Kidul terasa menekan. Udara kering, angin tipis membawa bau tanah kapot. Tiga sahabat Raka, Dini dan Bima menapaki jalur batuan Kars yang terputus setelah hujan malam sebelumnya. Keringat membasahi punggung, langkah mulai melambat dan peta kertas di tangan Raka sudah lecek tak berbentuk. Harusnya aliran sungai kecil ada di kanan kita, gumam Raka menatap punggung bukit yang memutih di kejauhan. Dini satu-satunya perempuan di tim duduk di batu kapur, napasnya pendek. Air kita hampir habis. Kita tidak bisa muter tanpa arah begini terus. Bima bertubuh besar tapi cenderung pendiam memandangi tegakan pohon jati yang jarang-jarang. Rasanya ada yang mengamati, katanya lirih. Ukapannya membuat tiga orang itu saling menatap, tidak yakin apakah itu rasa lelah atau naluri. Matahari kondong. Bayangkan bukit menelan warna siang lebih cepat. Saat rasa cemas mulai menebal, Raka menunjuk sebuah tebing kelabu tak jauh di depan. Lihat di sela semak itu ada kela. Mungkin goa. Mereka mendekat. Di balik sulur-sulur tanaman liar dan akar yang menggantung tampak sebuah mulut goa gelap yang hampir sepenuhnya tertutup rimbun. Hawa yang keluar dingin dan lembab kontras dengan panas luar. Raka menyalakan headlamp, sinar putih memeka gelap. Masuk sekukupnya saja, bisik Dini. Kita butuh tempat teduh dan menenangkan diri. Langkah pertama mereka berhati-hati. Lantai batu licin oleh lembab. Di langit-langit stalaktit terbentuk seperti gigi batu membeku. Gema langkah terdengar panjang menekankan betapa sunyinya ruang itu. Mereka berdiri beberapa meter dari mulut goa, memberi waktu mata menyesuaikan cahaya. Namun rasa ingin tahu juga menyodok. Raka melangkah sedikit lebih dalam, menyorot ke dinding kiri kanan berharap melihat rembesan air atau kekungan yang menyimpan sisa hujan semalam. Sinar lampu menari lalu tiba-tiba berhenti. Raka Dini menahan napas. Apa itu sinar headlamp? Raka terpaku pada ruang terbuka di tengah goa, sebuah kekungan besar bagai aula batu. Dini dan Bima menyusul menajamkan lampu. Dalam diam yang menegang mereka menyadari sesuatu tergantung di kegelapan atas, bukan kelelawar, bukan kain. Barang-barang itu putih pudar berbaris bergoyang sangat pelan. Raka menelan ludah. Dini merasakan bulu kuduknya berdiri. Bima menurunkan lampu lalu mengangkatnya lagi untuk memastikan pandangannya tidak keliru. Kerangka suara Dini hanya setipis bisikan. Banyak. Dalam sinar yang bergetar mereka menghitung seadanya puluhan. Tersusun dengan jarak yang nyaris seragam, laksana pola yang alik-alik akak terencana. Tidak ada darah, tidak ada adegan kasar, hanya senyap dan beku yang menekan dada. Angin dari kela batu entah di mana membuat gantungan itu bergeser ringan, menimbulkan bunyi gesek halus yang membuat ruang terasa lebih dingin. Raka tersadar lebih dulu. Kita keluar, sekarang. Di luar mulut goa mereka menarik napas panjang. Tangan Raka gemetar saat merogoh ponsel satelit darurat dari ransel perlengkapan yang mereka sewa untuk jaga-jaga di area yang sinyalnya sulit. Bar indikator berkedip lemah tapi masih bisa tersambung. Raka menyampaikan lokasi kasar perbukitan Kars Gunung Sewu, koordinat yang ia ambil dari GPS handheld akses dari jalan desa terdekat di wilayah Semanu. Ia menjelaskan yang mereka lihat sekukupnya tanpa spekulasi. Baik. Tetap di area aman, jangan masuk lagi. Tim akan menuju lokasi suara di ujung sana, terdengar tegas. Malam turun cepat di Kars. Di Kakrawala lampu-lampu kecil dari rumah penduduk tampak jauh. Tiga sahabat menyalakan api kecil sekadar penghangat dan menunggu dengan gelisah. Waktu merayap. Suara jangkrik mengisi jeda percakapan. Setiap dari mereka berusaha memproses apa yang barusan dilihat tanpa memperbanyak detail di kepala. Sekitar 3 jam kemudian sorot lampu kendaraan berderet mungkul di kejauhan memantul di permukaan kapur yang pucat. Suara shti bersahut-sahutan. Garis pembatas dipasang. Petugas berseragam mendekat dipimpin seorang perwira berpostur tinggi, wajahnya teduh namun waspada. Aku AKBP Arya Saputra dari Polda Diai, katanya memperkenalkan diri singkat. Terima kasih sudah melapor. Kalian akan kami bawa ke pos untuk pemeriksaan awal dan pendampingan psikologis. Tim teknis akan amankan lokasi. Raka, Dini dan Bima mengangguk. Mereka mengikuti petugas ke area yang lebih terang. Sementara itu unit lain lengkap dengan perlengkapan penerangan mulai menata jalur masuk goa dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang mengangkat suara, protokol berjalan rapi seolah semua orang paham bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar temuan biasa. Dari kejauhan Dini menoleh sekali ke arah sela goa yang kini diterangi lampu putih. Hawa malam masih sejuk tapi ada rasa getir sulit dijelaskan. Semoga keluarga mereka mendapat jawaban, gumamnya lebih pada diri sendiri. Besok kita bicara lagi, jawab Raka pelan. Sekarang kita lakukan yang benar, serahkan pada pihak berwenang. Malam itu kawasan perbukitan yang biasanya hanya menyimpan sunyi tiba-tiba jadi sibuk. Namun di balik hiruk peralatan dan aba-aba pelan tetap ada jeda hening yang menekan sebuah kesadaran bahwa di kedalaman Kars kuno manusia kadang berhadapan dengan misteri yang melampaui logika sehari-hari. Dan penyelidikan baru saja dimulai. Posko lapangan didirikan di tepi perbukitan Semanu Gunung Kidul.
tenda komando, lampu sorot portabel dan jalur masuk keluar diberi tanda jelas. AKBP Arya Saputra memimpin briefing singkat prioritas keselamatan personel menjaga keutuhan TKP dan pendampingan saksi. 3 pendaki Raka Dini Bima dibawa ke tenda medis untuk pemeriksaan dan konseling awal oleh psikolog Polri. Mereka diminta beristirahat, keterangan rinci baru diambil saat kondisi stabil. Tim gabungan dari Nafis dan Lab 45 bersama pemandu lokal yang memahami kontur karst. Seorang perwira muda memperkenalkan diri, suaranya tenang namun tegas. Ibta Lestari. Saya memimpin unit identifikasi di dalam goa, yang memaparkan prosedur pengukuran kadar oksigen, penanda jejak, jalur tali statis dan batas pengunjung maksimal di ruang dalam. Tidak ada yang menyentuh apapun. Dokumentasi dulu baru ekstraksi. Sebelum masuk, tim menggunakan APD lengkap, helm, lampu, sepatu beralas keras, masker, sarung tangan nitril berlapis serta bodycam. 2 teknisi memasang tripod laser scanner di mulut goa untuk membuat pemetaan 3D. Kontur kars bisa menipu, ujar Lestari. Kita butuh model presisi agar penarikan bukti tidak mengubah posisi aslinya. Di dalam hawa lembab dan gema tipis menyambut. Jalur tali dipasang menempel dinding agar lantai tetap perawan dari jejak baru. Lampu sorot diposisikan rendah untuk meminimalkan silau dan bayangan palsu. Begitu mencapai aula batu, tim berhenti serempak. Pemandangan yang semula diceritakan para pendaki kini tampak jelas di cahaya putih. Puluhan kerangka tergantung pada ketinggian berbeda berbaris dengan jarak yang hampir seragam. Ketat orientasi, ketinggian dan jarak antar gantungan, kata Lestari. Seorang analis membaca meteran laser relatif konsisten, selisihnya kecil. Seorang teknisi lain memotret nokta simpul pada tali tua. Simpulnya rapi, bukan ikatan sembarang. Lestari menandai di tablet pola tereng sana. Ia tidak membuat asumsi tentang motif, catatan tetap netral, pola penempatan berulang. Di bawah salah satu gantungan, teknisi menemukan kain kecil berwarna merah tua yang tertindik kerikil, tepinya sedikit berdebu. Bukti lepas, ujar Lestari. Kain dimasukkan kantong bukti bersegel, diberi nomor lalu dikatat koordinat mikronya sesuai peta 3D. Beberapa langkah dari situ ada cakram batu kecil berukir sederhana, bukan dari material kapal sekitar. Amankan juga. Semua artefak non-alami diproses tambahnya. Dinding goa nyaris bersih dari grafiti atau jejak aktivitas rekreasi. Minim jejak manusia, modern, lapor teknisi pemindai. Satu-satunya tapak baru ialah milik tim dan 3 saksi yang sudah dibedakan dengan penanda alas sepatu. Artinya akses ke ruang ini kemungkinan melalui jalur yang jarang dilintasi umum atau pelaku siapapun itu sangat berhati-hati. Di luar Basarnas, DI menyiapkan dukungan penerangan tambahan serta tandu teknis untuk skenario evakuasi bukti yang sensitif. AKBP Arya berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Semanu agar warga tidak mendekat serta meminta bantuan ahli geologi lokal untuk menilai stabilitas langit-langit. Kita tidak hanya bicara aspek pidana, katanya, tapi juga keselamatan personel dan penghormatan terhadap korban. Kembali ke dalam, Lestari memulai rangkaian dokumentasi berlapis, foto wide, medium, close, pemindaian 3D, lalu pengukuran manual sebagai cadangan. Setiap kerangka diberi kode anonim, tidak ada spekulasi identitas di TKP. Identifikasi dilakukan di fasilitas forensik, bukan di sini, yang mengingatkan. Tim mencatat arah hadap, perbedaan ketinggian dan kondisi tali, apakah serat rapuh karena usia atau lembab. Semua masuk log. Kenapa jaraknya mirip, tanya seorang teknisi pelan. Lestari menggangkat alis. Kita catat dulu. Pola bisa menyesatkan kalau dibakar terlalu cepat. Yang menunjuk tablet ada grid imaginer yang terbentuk jika posisi gantungan diproyeksikan ke lantai. Pola berulang sering mengindikasikan kebiasaan alat bantu ukur atau tata cara tertentu, namun kesimpulan tetap menunggu analisis. Setelah pemetaan tuntas, Lestari menyetujui fase ekstraksi bertahap. Urutan dari paling pinggir satu persatu. Tali tidak dipotong, disimpul, kita ambil anchor point dan sisa serat untuk uji laboratorium. Setiap unit ditempatkan dalam kantong khusus, diberi bantalan agar tidak bergeser. Di jalur keluar, titik sterilisasi disiapkan untuk mencegah kontaminasi silang antara bukti dalam goa dan lingkungan luar. Di posko AKBP Arya menyiapkan 3 alur kerja paralel. 1. Forensik antemortem postmortem di Rumah Sakit Kepolisian Wilayah DIY untuk upaya identifikasi. 2. Intelijen data untuk menelusuri laporan orang hilang di Gunung Kidul dan DIY serta kabupaten sekitar dalam rentang waktu panjang. 3. Komunikasi publik yang empatik menjaga ketenangan warga, mendorong pelaporan informasi tanpa mengungkap detail sensitif. Mulai dari daftar orang hilang 5 tahun terakhir, ukapnya pada petugas data. Lalu mundur bertahap, prioritaskan yang terakhir terlihat di jalur alam penginapan atau titik wisata karst. Ia juga meminta penelusuran data turis yang menginap di kawasan sekitar serta jejak transaksi persewaan alat panjat kemah, semua tentunya melalui prosedur hukum dan perlindungan data. Menjelang fajar, ekstraksi pertama selesai.
Kantong bukti disusun rapi di kendaraan khusus siap dibawa ke fasilitas forensik. Tim memberi jeda singkat memeriksa ulang log memastikan tidak ada satu pun detail terlewat. Lestari menandatangani rangkaian formulir chain of custody. Semua jelas tanyanya, jelas jawab koordinator bukti. Sebelum keluar terakhir kali Lestari menatap ke dalam aula batu yang kini lebih kosong. Ia tidak mencoba menjelaskan perasaannya. Di catatannya ia hanya menulis ruang sunyi pola berulang artefak non-lokal. 3 kalimat yang cukup untuk memulai kerja analitik panjang di laboratorium. Di permukaan matahari pagi Gunung Sewu mulai menyapu pukat tebing kapur. Truk forensik bergerak pelan menuju kota. AKBP Arya berdiri di samping jalur tanah menunggu konvoi lewat lalu menoleh pada Ibda Lestari. Setelah tidur 1 jam rapat lagi, kita petakan hipotesis tanpa terburu-buru. Lestari mengangguk, saya juga minta akses laporan orang hilang lintas daerah dan arsip yang lama. Kalau pola ini panjang umurnya kita perlu melihat lebih luas dari peta hari ini. Di balik ritme prosedur yang rapi semua orang sadar ini bukan temuan sepele. Kars tua menyimpan sunyi yang panjang dan tugas mereka adalah mengubah sunyi itu menjadi jawaban dengan sains kehati-hatian dan rasa hormat. Pagi berikutnya konvoi bukti tiba di Teras Payangkara, Yogyakarta. Di ruang forensik lembar chain of custody diperiksa ulang sebelum segel dibuka. Ibda Lestari berdiri di sisi meja baja berhadapan dengan dokter forensik senior sebut saja Dar Hanif dan tim antropologi forensik yang berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran UGM. Prinsipnya sederhana, ujar Dr. Hanif, dokumentasi menyeluruh, analisis bertahap, kesimpulan hati-hati. Tahap awal dimulai dengan foto menyeluruh penimbangan lalu pemeriksaan osteologis, estimasi jenis kelamin, rentang usia, tinggi perkiraan serta catatan perubahan pada tulang akibat usia dan lingkungan. Hasil ringkas pertama cukup mengejutkan, korban tidak berasal dari satu periode waktu yang sama. Pada beberapa unit permukaan tulang menunjukkan penuaan lingkungan lebih lama, pada unit yang lain relatif lebih muda. Tim menulis kesimpulan sementara yang netral, kemungkinan peristiwa terjadi berulang dalam rentang waktu panjang. Berbarengan teknisi membuat pemindaian 3D tengkorak untuk rekonstruksi wajah forensik non-invasif. Kita pilih yang kondisinya paling utuh dan relatif baru, kata Lestari. 2 sampel tulang padat dikirim ke laboratorium biologi molekuler untuk profil, DNA star dan bila perlu mitokondria. Semua prosedur dicatat rinci untuk menjaga keterlekakan pembuktian di pengadilan. Dari observasi halus tim antropologi menemukan pola bekas halus di sekitar pergelangan pada sebagian unit. Catatan resmi tidak menyebut detail yang mengganggu, hanya menuliskan indikasi tindakan berulang pada area pergelangan tanpa spekulasi. Tidak ada narasi berlebihan, laboratorium menahan diri pada apa yang bisa diukur. Sementara itu di posko Semanu, AKBP Arya menggerakkan jalur kerja data. Unit intelijen dan administrasi bekerja sama dengan Polres Gunung Kidul, Dukcapil dan Dinas Pariwisata. Data orang hilang 5 tahun terakhir ditarik lebih dulu kemudian mundur 10-15 tahun untuk melihat gambaran panjang. Prioritas mereka yang terakhir terlihat di jalur alam homestay atau titik wisata Kars Tegas Arya. Tim juga mengajukan permintaan resmi ke pengelola homestay penyewaan motor dan spibu di koridor Semanu Tepus Baron untuk mengumpulkan bukti transaksi dan rekaman kamera yang masih tersisa. Menjelang siang benang merah pertama muncul dari layar peta panas heatmap yang disusun analis data. Titik lasin dari beberapa laporan lama berkelompok di jalur masuk menuju perbukitan Kars di sisi timur dan tenggara Gunung Sewu. Musim kejadian sering jatuh di puncak kemarau Juni-Agustus ketika arus pendaki dan penjelajah gua meningkat. Korban tidak homogen, ada pendatang dari provinsi lain, pekerja musiman hingga wisatawan domestik. Target rentan, katat analis jejak sosial tipis perpindahan tinggi. Kembali ke laboratorium, rekonstruksi wajah awal pada salah satu sampel menghasilkan citra perempuan muda. Lestari menyerahkan hasil itu ke tim data untuk dikokohkan dengan arsip orang hilang. Software penkokokan menelusuri foto KTP, KK paspor hingga unggahan laporan keluarga yang terdigitalisasi. Komputer berbunyi lembut, kemiripan tinggi dengan berkas NK. 24 tahun Bandung dilaporkan hilang 2 tahun lalu di kawasan pantai selatan DIY. Tanda centang tidak berarti kepastian namun cukup untuk menghubungi keluarga lewat Polrestabes asal guna pengambilan sampel pembanding DNA secara sukarela. Di meja sebelah ahli tekstil dari Museum Sonobudoyo menela kain sutra merah tua yang ditemukan di lantai goa. Bahan ini tidak lazim dipakai di sini, seratnya halus, benang logam tipis pada sulaman, ujarnya. Motif yang disulam sebuah mata dalam lingkaran dengan kilau sinar tidak tercatat sebagai motif batik tenun lokal. Kesimpulan sementara, artefak non-lokal kemungkinan dibawa ke lokasi bukan dibuat di sekitar Gunung Sewu. Kakatan tetap hati-hati, belum ada asosiasi religius resmi, butuh perbandingan lebih luas. Untuk cakram batu kecil, ahli geologi menyebut materialnya bukan kapur kars namun batu silikat padat berwarna pukat dengan gores ukiran halus.
Tidak kita atribusikan ke budaya tertentu tanpa pembuktian, kata Lestari. Kakram dipotret mikroskopis residu permukaan diambil untuk uji partikel dan polen. Siapa tahu jejak serbuk sari atau debu dapat menunjuk asal tempat. Sore hari laboratorium DNA menggambarkan hasil awal STAR pada salah satu sampel terbaru cukup kuat untuk dilakukan pengkokokan keluarga. Di Bandung, orang tua Nengke bersedia memberikan swab pipi. Proses ini memerlukan waktu dan prosedur etik. Tim memastikan pendampingan psikologis bagi keluarga tanpa janji berlebihan. Apapun hasilnya, kata Arya lewat sambungan konferensi, kami akan menyampaikan dengan hormat. Di pos data pola lain muncul 6 laporan orang hilang dalam kurun 10 tahun dengan ciri serupa memiliki catatan terakhir berinteraksi dengan sosok pemandu dadakan yang menawarkan jalur pendek menuju Bukit Karst atau pantai tersembunyi. Nama pemandu berganti-ganti, kontak menggunakan nomor yang sempat tidak aktif. Lestari mencatatnya sebagai modus potensial, bukan kesimpulan. Ia meminta tim-tim memeriksa kluster nomor prabayar yang aktif pasif di koridor Semanu Tepus pada musim kemarau beberapa tahun tertentu. Malamnya hasil rekonstruksi wajah kedua pria muda ditampilkan. Tidak ada kekokokan otomatis, namun seorang petugas mengingat poster hilang lama dari Sleman. Arsip fisik dikari dipindai lalu dimasukkan ke sistem. Skor kemiripan sedang. Tarik juga basis data Jawa Tengah dan Jawa Timur, pinta Arya. Kalau rentangnya panjang, pelaku bisa berpindah. Di sela itu Lestari meminta pemetaan akses non-turistik jalur Kebun Jati, saluran air dan lorong batu yang tidak termasuk wisata resmi. Relawan Mapala dari kampus-kampus Yogyakarta membantu menandai jalur sunyi yang menghubungkan pedukuhan ke perbukitan, jalur yang mungkin dilewati agar nyaris tak terlihat. Menjelang tengah malam, pesan singkat dari laboratorium masuk pengkokokan DNA keluarga Nengke menunjukkan kekokokan sangat tinggi. Ruang posko hening beberapa detik. Lestari menutup buku catatan. Kita punya satu nama, ukapnya Pelan. Arya mengangguk, bukan sebagai selebrasi melainkan sebagai janji. Satu nama adalah satu keluarga yang berhak atas kebenaran. Sebelum rapat ditutup, Arya menyusun rencana hari esok. 1. Perluas cross-check homestay penyewaan motor dan catatan SIM sementara pada bulan Juni Agustus beberapa tahun kunci itu. Wawancara berlapis dengan komunitas pemandu lokal resmi untuk memisahkan pemandu berizin dari sosok tak dikenal. 3. Kirim artefak tekstil ke jejaring kurator di Jakarta dan Surabaya untuk perbandingan motif lintas wilayah. 4. Buat kanal pelaporan anonim bagi warga yang mungkin pernah melihat pemandu dadakan tanpa merasa terancam. Di luar posko, angin kemarau membawa bau tanah kapur. Karst Gunung Sewu kembali senyap, tetapi di meja-meja laboratorium sunyi itu sedang ditafsirkan menjadi angka peta dan pelan-pelan menjadi nama. Satu titik terang telah muncul, masih jauh menuju jawaban penuh, namun arah kini lebih jelas. Peta menunjukkan titik merah berkumpul di sisi timur Gunung Sewu. Polanya jelas membentuk busur. Arya memutuskan tim harus masuk ke desa-desa untuk mencari ingatan warga. Lestari memimpin penyisiran. Di dusun Ngeringin, perangkat desa mengingat seorang pendatang dari Bandung pernah menginap lalu hilang. Di dusun Pukanggan, seorang nenek penjual jamu menyebut ada orang asing menawarkan jalur ke gua yang tidak ada di peta. Beberapa anak muda pernah ikut dan tidak kembali. Seorang mantan penambang kapur di desa lain, Mbah Wiryo, bercerita sering melihat cahaya lampu teratur di bukit saat malam awal 2000-an. Ia juga pernah melihat rombongan kecil membawa karung kain besar. Cara mereka bergerak senyap membuatnya tidak berani mendekat. Laporan dari Jakarta menegaskan kain merah dengan simbol mata bukan batik atau songket Indonesia melainkan Sulaman Asia Timur. Benang emasnya hanya dijual terbatas di Surabaya awal 2000 dan mengisyaratkan rantai distribusi lokal. Kakram batu dari analisis geologi menunjukkan asal silikat Kalimantan Timur mustahil ada di Gunung Sewu kecuali di bawah. Arya menyusun strategi menelusuri jalur distribusi barang antik di Surabaya, memeriksa catatan migrasi pekerja musiman di Semanu serta memasang pos pengawasan tersamar di beberapa mulut watak tercatat. Laporan baru datang dari Sleman. Seorang pria melapor adiknya hilang tahun 2016 setelah ikut pemandu ke arah Gunung Sewu. Ciri pemandu sama dengan deskripsi warga, tubuh tinggi, kurus, jarang bicara, topi lebar menutupi wajah. Semua potongan informasi mulai menyatu, kain asing, Kakram batu saksi desa dan laporan keluarga. Jalan menuju kebenaran masih panjang, tetapi cahaya samar mulai tampak di ujung lorong penyelidikan. Tim analisis di posko Semanu bekerja sepanjang malam. Layar menampilkan matriks nama korban hilang, lokasi terakhir dan pola musim. Dari 28 kasus yang dikumpulkan, 19 diantaranya jatuh pada bulan Juni-Agustus. Hampir semua terkait perjalanan alam atau gua. Arya menandai pola musiman adalah kunci. Lestari memeriksa data telekomunikasi. Operator seluler menyerahkan daftar nomor prabayar yang aktif sebentar lalu mati di wilayah Karst.
Dari ratusan data hanya ada 6 nomor yang berulang pada tahun berbeda. Nomor-nomor itu selalu hidup malam hari lalu lenyap esok pagi. Mirip teknik sekali pakai katatnya. Di ruang terpisah, tim geologi meninjau peta jalur air bawah tanah. Mereka menemukan sebuah lorong karst lama yang menghubungkan 3 gua tidak terkatat. Akses bisa dari lembah sepi jauh dari jalur wisata. Kesimpulan awal, lokasi persembunyian mungkin bukan hanya satu melainkan jaringan gua. Sementara itu dari Surabaya muncul laporan perdagangan barang antik. Seorang pedagang mengaku pernah diminta menjual potongan kain dengan simbol aneh oleh pria asing kurus. Tahun transaksi sekitar 2005. Ia ingat pembeli membayar tunai dan menolak meninggalkan identitas. Deskripsi fisik kokok dengan ciri pemandu dadakan. Arya mengumpulkan tim. Ia menegaskan bahwa benang merah mulai tampak korban dipilih saat musim kemarau dibawa lewat jalur gua tersembunyi dan ada jaringan distribusi artefak yang menghubungkan wilayah Yogyakarta Surabaya. Lestari menambahkan usulan menyebarkan sketsa wajah digital pemandu berdasarkan gabungan keterangan warga dan pedagang. Sketsa itu tidak untuk publik, hanya disebarkan internal kepolisian DIY, Jatim dan Jatim. Tujuannya memancing ingatan aparat lama. Menjelang fajar laporan masuk dari Polsek Tepus. Seorang warga melapor melihat sosok mencurigakan menuruni bukit dengan karung besar 2 malam sebelumnya. Arah yang dituju mengarah ke lembah yang terhubung dengan jaringan gua baru dipetakan tim geologi. Arya menatap Lestari. Waktunya turun ke lapangan. Kita tidak hanya memburu masa lalu. Bisa jadi aktivitas itu masih berlangsung hari ini. Pagi buta tim gabungan berangkat dari posko Semanu menuju lembah yang dilaporkan warga. Jalan setapak licin tertutup embun. Udara dingin menyelimuti, hanya terdengar bunyi jangkrik dan langkah sepatu bot. Arya berjalan paling depan. Lestari membawa peta geologi hasil pemetaan malam sebelumnya. Titik sasaran sebuah mulut gua tersembunyi di balik semak berduri. Mereka membagi tugas. 2 regu memutari bukit untuk menutup jalur keluar, sementara regu utama merayap ke lembah. Setiap anggota dilengkapi kamera tubuh dan radio senyap. Ketika sampai di dekat mulut gua tercium bau asap kayu. Jejak arang basah menempel di tanah, tanda ada aktivitas baru. Lestari mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Ia melihat bekas kaki menurun ke dalam gua ukuran besar dan dalam. Minimal 2 orang, bisiknya. Arya memberi kode siap siaga. Lampu senter inframerah dipasang, senjata tidak diarahkan ke kuali perlu. Mereka melangkah pelan menuruni lorong yang lembab. Di kedalaman sekitar 20 meter cahaya redup terlihat. Suara logam beradu pelan seperti benda ditaruh terburu. Regu berhenti. Arya mengaktifkan radio, memerintahkan regu belakang menutup pintu masuk. Seluruh tim kini menggapit. Tiba-tiba terdengar suara seritan karung. Bayangkan sosok tinggi kurus muncul di ujung cahaya. Topi lebar menutupi wajahnya, tubuhnya tampak ringkih namun gerakannya luwes. Tangannya menarik karung besar berisi entah apa. Ia belum menyadari kehadiran tim. Arya memberi aba-aba hitungan 3. Begitu selesai lampu sorot dinyalakan, serentak ruangan kecil dalam gua tersinari. Sosok itu kaget menjatuhkan karung. Dari karung terhempas beberapa barang ransel, usang, botol minum dan potongan kain dengan simbol aneh. Polisi angkat tangan, seru Arya. Laki-laki itu sempat menoleh, matanya tajam berkilat. Ia tidak menyerah begitu saja, malah mencoba lari menembus lorong samping. Namun regu belakang sudah menutup. Bentrokan singkat terjadi. Lestari berhasil meraih karung, sementara 2 anggota lain menahan pelaku. Setelah beberapa detik, lelaki itu diborgol. Wajahnya pucat penuh keringat, tetapi sorot matanya masih dingin. Barang bukti segera diamankan. Arya menatap isi karung dengan hati berat. Bukan hanya ransel, ada juga dompet berisi identitas orang hilang tahun 2018. Bukti kuat kini berada di tangan. Di luar gua, matahari mulai naik menerangi lembah sunyi. Tim menyadari ini baru awal. Orang yang mereka tangkap bisa jadi hanyalah satu simpul kecil dari jaringan lebih besar yang bersembunyi di balik kars Gunung Sewu. Di markas Polres Gunung Kidul, pria kurus berwajah pucat itu duduk di kursi interogasi. Tangannya diborgol, pandangannya sesekali menantang lalu menunduk lagi. Nama yang ia sebutkan Surya Darmawan, penduduk asal Malang, sudah lama pindah tanpa jejak resmi. Arya masuk bersama Lestari. Ruangan sunyi, hanya suara detak jam dinding. Katakan siapa yang menyuruhmu, ujar Arya tegas. Surya diam beberapa menit lalu tersenyum tipis. Aku bukan sendirian. Ada orang-orang yang lebih tinggi dariku. Aku hanya perantara. Lestari mengkondongkan badan. Perantara untuk apa? Surya menghela napas menatap karung bukti yang dibawa dari gua. Itu titipan, barang-barang dari mereka yang sudah tidak kembali. Tugasku menyimpan lalu mengirim sebagian ke Surabaya. Ada jaringan yang membayar mahal untuk setiap potongan artefak atau simbol. Arya menekan lagi. Siapa pembeli? Surya tidak mau menyebut nama, hanya berkata mereka datang dari luar negeri. Mereka perkaya, benda itu sakral. Aku hanya orang kecil. Pemimpin sebenarnya masih bersembunyi di gunung. Pengakuan itu mengejutkan. Artinya yang tertangkap hanyalah tangan bawah.
Masih ada figur yang mengatur mungkin orang sama yang pernah muncul dalam laporan desa bertahun-tahun lalu. Tim segera melakukan pengkokokan identitas. Dari catatan kependudukan Surya Darmawan memang pernah terdaftar tapi dinyatakan hilang kontak sejak 2004. Dalam laptop yang disita darinya terdapat file terenkripsi. Unit Siber Menkoba membuka menemukan daftar transfer uang dalam jumlah besar dari rekening luar negeri. Lestari menutup berkas wajahnya serius. Ini bukan sekadar kasus hilangnya pendaki, ini jaringan terorganisir. Arya mengangguk menatap Surya yang kembali bungkam. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai dan pengakuan malam itu hanyalah membuka luka lama yang lebih dalam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan sering bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu waspada, tidak mudah percaya pada janji atau ajakan tanpa bukti jelas. Keberanian untuk berbagi informasi dan memberi peringatan kepada orang lain bisa menyelamatkan banyak nyawa. Diam hanya memberi ruang bagi kegelapan untuk terus tumbuh. Dan yang terpenting, kerjasama, ketekunan serta keyakinan pada keadilan selalu menjadi cahaya yang meningkap kebenaran. Jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita penuh makna dan inspirasi. Mari bersama membangun komunitas yang peduli, waspada dan mau berbagi kebenaran. Jangan lupa like, tinggalkan komentar dan subscribe sekarang juga.